Wanita menopang setengah langit, sikap yang benar adalah yang paling terhormat. Pria dan wanita saling membantu dengan batasan yang tepat. Kalian siapa? Perampokan di dalam rumah. Ambil uang atau tubuhku, jangan bunuh aku. Lin Xiaomei, kamu pura-pura APA? Setiap hari tak tahu malu, berpakaian seperti siluman rubah. Tadi malam dengan pria mana, berpelukan di luar. Tired di luar sepanjang malam. Sekarang pura-pura gila, mau kabur? Keluarga Shen sial besar karena menikahimu. Lin Xiaomei, keluarga Shen. Ini tampaknya kompleks keluarga militer. Gaya berpakaian yang norak ini. Aku masih dalam situasi zaman yang sendiri, yang penuh drama dan tidak masuk akal. Dan menjadi antagonis jahat, Lin Xiaomei, adik perempuan dari tokoh utama Lin Xiaotang. Akhirnya diusir dari kompleks dan mati tragis. Awal yang mengerikan. Kalau ku bilang, aku bukan Lin Xiaomei yang dulu, apa yang dilakukannya tak ada hubungannya denganku, kalian percaya? Lin Xiaomei, kamu masih mau bohong? Gaji kakakku selama ini dikirim untukmu, tapi kau hanya sibuk berdandan dan main mata dengan pria lain. Pantaskah kau pada kakakku? Aduh, Kamu, berani-beraninya kau memukulku. kakakmu tidak ada, sebagai kakak ipar. Akan kuajar kau baik-baik. Tahu tidak, menuduh selingkuh butuh bukti? Katakan aku selingkuh, mana buktinya? Kamu, Di zaman ini, seorang wanita sekali dicap dengan reputasi buruk. Sama saja dengan mati. siapa yang bicara? Kamu juga dengar? Dalam cerita yang kutulis, setelah Lin Xiaomei dituduh selingkuh, mulai menuju akhir tragis, dan penghuni kompleks lainnya juga bernasib buruk. Aneh sekali. Merasuki tubuh Lin Xiaomei dan menggetak semua orang di kompleks ini? Karena sekarang aku berubah menjadi Lin Xiaomei, maka aku akan mengubah nasibku. Sial, otakku rusak. Agen musuh, dia menanamkan senjata baru padaku. Minggir, Lin Xiaomei. Drama konyol datang. Gila. Kamu gila ya? Ngapain sih nyiram aku? Sinting. Ini gimana ya? Dia pasti belajar ventriloquism, sengaja nakut-nakutin kita. Untuk menghindari malapetaka ini. Betul. Bicaralah langsung, jangan bisik-bisik di belakangku merencanakan yang jahat. Tadi malam, semua orang di kompleks kita melihatmu berpelukan dengan pria liar di luar. Sekarang pura-pura jadi hantu. Percuma. Bukan. Di kompleks ini bahkan tidak ada lampu jalan, matamu alat inframerah ya? Bagaimana kamu tahu itu aku? Kami melihatmu tumbuh besar dari kecil. Hanya dari belakang pun kami tahu itu kamu. Artinya, kamu memang tidak melihat wajahku kan? Lin Xiaomei, kamu tahu tidak? Main-main dengan hubungan pria wanita bisa dihukum mati, mengaku dapat keringanan. Melawan dapat hukuman berat. Bahkan jika aku benar main-main, sekarang kan masyarakat hukum. Kalau mau diadili, biar tim penegak hukum yang mengadili. Kalian mau main hakim sendiri? Kebenaran ada di hati orang. Bukan dengan omongan manismu bisa menutupi ini. Semua tolong saksikan, keluarga Shen. Untuk membalas budi keluarga Lin dulu. Menyuruh Shen menikahi Lin Xiaomei. Sekarang dia melakukan hal seperti ini. Keluarga Shen akan mengusirnya. Ya benar, usir dia, usir dia. Paman Shen, akhirnya kamu mengambil keputusan. Lin Xiaomei ini merusak nama baik kompleks kita. Harusnya sudah lama diusir. Betul juga. Di kompleks ini, siapa yang tidak pernah dirugikan olehnya? Hari ini mencuri di rumah itu, besok mencuri di rumah ini, tidak pernah tenang. Cepat usir dia dari kompleks. Iya, makanan dan barang kami sering hilang. Pasti kamu yang ambil untuk diberikan ke pria-pria liar itu. Cepat pergi dari rumah kami. Kalian ini bukan orang baik-baik, berani menghakimi aku di sini. Pokoknya lebih baik darimu. Jangan kira aku tidak tahu, Li Chengqin. Sejak suaminya meninggal, ambang pintu kamar tidur di rumah itu sudah diinjak-injak sampai rusak. APA? Wah, jandali ini, setiap hari di depan orang-orang. Berlagak suci, ternyata kau orang seperti ini, kau. Kau menggoda, mana mungkin aku? Sayang sekali, orang yang sok cantik itu akhirnya dibohongi pria. Digiring ke gunung, diambil hati dan ginjalnya, mati dengan tragis. Secantik itu? Aduh, dia mendoakanmu mati. Kau masih saja sok cantik. Song Yujin, penjudi terkenal. Setiap hari pergi berjudi dan kalah, habis kalah langsung menyalahkan Lin Xiaomei. Semangat, uangnya dicuri Lin Xiaomei.
Akhirnya dipotong-potong debt collector. Memang pantas. Tak perlu tunggu debt collector. Aku sekarang juga mau dipotong-potong. Shen Xiaoyu. Si kecil ini setiap hari mencuri makanan dan barang di rumah untuk diberikan ke Lin Xiaotang. Bahkan obat stroke pun dibawa. Bikin Shen tua tidak bisa menemukan obat saat kambuh. Sisa hidupnya hanya bisa lumpuh di tempat tidur. Kau memberikan barang rumah ke orang luar. Membela orang lain. Tunggu aku pukul kau sampai mati. Kakak Xiaotang memang layak. Barang terbaik di dunia ini, dasar anak kecil. Tunggu aku pukul kau sampai mati. Katanya mau menghakimi aku, kok malah kalian yang berantem duluan. Aduh, jangan berantem, jangan aku ikut berantem. Berhenti. Kakak tentara, kau harus membelaku. Mereka semua mengganggu. Aku seorang wanita lemah. Lin Xiaomei, kau pikir dengan merayu kakakku, dia akan memaafkanmu? Apa? Ini suamiku yang murah. Shen Zheng, ganteng banget, kekar banget. Untung deh, hehe. Suara apa itu? Diam, ini ada yang aneh. Kalau sampai tersebar, bisa bikin masalah buat komplek. Suami, mereka semua menggangguku, bahkan memfitnahku. Mereka memfitnahmu apa? Kami tidak memfitnahmu, Komandan Shen. Tadi malam semua orang di komplek kami melihat. Dia bertemu diam-diam dengan pria, memberimu topi hijau besar. Suami, mereka bahkan tidak melihat wajah aslinya, hanya iri hati. Hubungan suami istri kami harmonis. Kita bertengkar hebat di hari pertama pernikahan, hari kedua. Aku langsung pergi menjalankan tugas. Mana ada keharmonisan suami istri? Aduh, aku lupa hal ini. Memukul itu tanda sayang, memarahi itu tanda cinta. Ada pasangan yang bahkan tidak bisa bertengkar. Kamu masih tidak mengaku? Di kompleks kita, hanya ada 2 istri muda. Kalau bukan kamu, apakah itu kakak Xiaotang? Bingung. Kamu benar sekali. Apa yang terjadi, Kak Xiaotang? Apa yang terjadi? Ramai sekali di sini. Kak Xiaotang, akhirnya kamu datang. Tadi malam, Lin Xiaomei ini selingkuh dan mau menuduh kamu. Sayang, kalau tidak kasih aku imbalan, aku tidak kembalikan baju dalammu. Kalau tidak kasih tahu namamu, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Lin Xiaomei. Untung saja waktu itu aku cepat berpikir. Sebut nama Lin Xiaomei. Kalau tidak, yang kena masalah ini pasti aku. Xiaomei, kamu sudah menikah dengan Komandan Shen. Kok bisa melakukan hal seperti ini? Kalau aku, tidak tega membuat suami sedih. Kalau saja Kak Xiaotang, yang jadi kakak iparku. Komandan Shen, jangan salah paham ya. Aku tidak bermaksud begitu. Dari mana datangnya teh hijau tahun 82 ini? Kalimat selanjutnya pasti. Xiaomei, dulu kamu melakukan banyak kesalahan dan tidak pernah mengakuinya. Tapi tenang, kakak tidak akan menyalahkanmu. Xiaomei, meskipun dulu kamu melakukan banyak kesalahan dan tidak pernah mengakuinya, tapi tenang. Kakak tidak akan menyalahkanmu. Benar-benar tepat tebakanku. Kalimat selanjutnya adalah, Shen Zheng sering di luar. Wanita tidak tahan kesepian, itu wajar. Lalu mendesakku untuk cepat bercerai, seolah untuk kebaikanku. Padahal untuk dirinya sendiri, agar bisa menikah dengan Shen Zheng sebagai istri kedua. Xiaomei, kakak tahu Shen Zheng sering di luar. Kamu menderita sendirian. Kakak mendukungmu untuk bercerai. Sekarang tidak hanya menyiram air kotor. Kailin Xiaomei bisa membuatnya bercerai dengan Komandan Shen, sekaligus 2 tujuan tercapai. Apa Xiaotang benar-benar ingin memisahkan mereka? Dia sendiri menikah lagi dengan sang komandan. Xiaotang selalu baik hati.
Selalu menganggapku seperti kakak kandung, mana mungkin seperti yang dikatakan Lin Xiaomei, begitu licik. Tidak boleh, aku harus mengujinya. Komandan Shen, Xiaomei memang melakukan kesalahan. Tapi tolong lihatlah wajahku, jangan salahkan dia. Bercerai dengan damai, setuju? Siapa bilang kami mau bercerai? APA? Tidak bercerai? Suamiku tidak akan meninggalkanku. Kenapa kamu begitu emosi? Aku? Ternyata Lin Xiaomei benar lagi. Kalau begitu, mungkin masalah perselingkuhan. Geruh sebenarnya. Adik Mei, kangen sama kakak kesayanganmu nggak? Ya, Berani menggoda wanita baik-baik di depanku. Cari mati? Tunggu. Lihat posturnya, pria liar yang kita lihat tadi malam. Itu dia. Oh iya, benar itu dia. Komandan Shen, Anda bijaksana. Siap you can wanita baik-baik. Tadi malam dia yang merayuku. bajingan. Sebelum menuduh nenekmu, ukur dulu kemampuanmu, ku beritahu. Masih ada waktu untuk menyesal. Nanti kalau pusat ke kantor polisi, sudah tidak ada jalan kembali. Aku punya bukti. Ini pekain dalam yang kau berikan tadi malam. Tadi malam baru mesra. Hari ini sudah tidak mengakui. Bahkan barang seperti ini diberikan, masih bilang tidak selingkuh. Siapa percaya? Saksi dan bukti lengkap. Lihat bagaimana Lin Xiaomei menyangkal. Memang, Aneh, yang difitnah aku, dia yang panik. Jangan-jangan. kalian kenapa menatapku? Oh, aku ingat. Lin Xiaotang dihargai di kantor. Sering dinas ke selatan, beli pakaian impor trendy. Bahan selatan dan utara berbeda. Cukup periksa bahan ini. Bisa membongkar kebohongan mereka. Ini bahan selatan, di sini tidak ada yang jual. Ada apa? Aku belum minta orang periksa. Kok sudah mulai main? Jangan-jangan. Ini baju Lin Xiaotang. Baju ini memang bukan milik Xiaomei. Ini punyaku. Tapi baju ini sudah lama hilang. Aku juga nggak tahu, kok bisa ada di Xiaomei. Iya, aku bisa buktikan. Baju ini memang punya kakak Xiaotang. Tapi sudah lama hilang. Pasti Lin Xiaomei yang nyuri. Lin Xiaomei dari dulu, iri sama kakak Xiaotang, makanya suka ambil barangnya. Bu, bener kan? Iya, aku juga bisa jadi saksi. Lin Xiaomei nggak pernah cuci baju sendiri. Aku yang selalu cuciin, termasuk pakaian dalamnya. Aku pernah lihat. Duh, Lin Xiaomei. Kok kamu bisa dibenci semua orang sih? Sampai-sampai keluarga suami. Rela bikin kesaksian palsu. Buat lindungin Lin Xiaotang. Perempuan ini, gak ada omongannya yang benar. Ibuku dan adikku dari dulu paling protektif. Masa ia belain orang lain? Jadi maksudnya, Lin Xiaomei nggak cuma selingkuh, tapi juga nyuri pakaian dalam kakak kandungnya buat fitnah dia? Waduh, keterlaluan banget. Oke. Kalian semua gagal fitnah aku selingkuh. Sekarang tuduh aku pencuri ya? Boleh juga. Mau bikin masalah besar? Lapor polisi. Jangan lapor polisi. Aku aja nggak takut. Kamu yang barangnya dicuri, takut apa sih? Sekarang kan lagi masa-masa naiknya Komandan Shen. Kalau lapor polisi, nggak baik buat reputasinya. Lagi pula. Main-main dengan lawan jenis itu melanggar hukum. Xiaomei bisa dihukum mati. Lin Xiaomei, ini terakhir kali aku percaya kamu. Aku nggak apa-apa. Langsung aja lapor polisi. Waduh, cowok ini pengen banget aku mati ya. Untung nggak beneran selingkuh. Ada laporan, di perumahan keluarga ada perempuan nakal main-main dengan lawan jenis. Sekarang dipanggil secara hukum. Dia mana? Dia. Tim penegak hukum datang, kalian harus. Hukum wanita tak bermoral ini dengan tegas, lebih baik segera tembak. Sudah, apakah melanggar hukum atau tidak, harus diselidiki dulu. Kapten, katakan. Apakah fitnah termasuk kejahatan? Tentu, memfitnah dan menjebak orang lain adalah perbuatan terlarang. Yang parah bisa dihukum penjara kurang dari 3 tahun. Baik, periksa. Lihat Lin Xiaomei ini. Sikapnya yang yakin sekali, jangan-jangan dia benar-benar punya bukti? Tidak mungkin. Di komplek kita ini, selain dia, siapa lagi yang bisa berbuat jahat seperti ini? Kamu, bukankah kamu tadi malam satu kamar denganku? Kalau begitu aku tanya, apakah di bahuku ada sesuatu yang khusus? Lin Xiaomei, kamu tidak tahu malu ya?
Hal seperti ini berani diucapkan di depan umum. Kamu tidak peduli reputasi, jangan libatkan komplek kita. Katakan. Kalau tidak bisa jawab berarti bohong, Kapten ada di sini loh. Kalau tidak bisa jawab, kamu akan masuk penjara. Siapa bilang aku bohong? Aku ingat jelas. Di bahu kirimu ada tahi lalat merah. Shen Zheng sebagai suamiku. Pasti tahu kalau di bahuku tidak ada tahi lalat merah. Tapi kalau dia sampai linglung. Lin Xiaotang, apa namanya? Fitnah aku, kalau begitu. Xiao Mei tidak punya tahi lalat. Suamiku keren banget. Pria yang tidak gampang jatuh cinta itu keren. Bu, aku pernah mandi bersama kakak Xiaotang. Di bahunya memang ada tahi lalat merah, jangan-jangan kita salah sangka pada Lin Xiaomei? Siapa suruh Lin Xiaomei reputasinya jelek? Kalau tidak, siapa yang akan menyiram air kotor padanya? Sudah begini, kita hanya bisa bersikeras itu Lin Xiaomei, tidak mungkin. Mengerbangkan Xiaotang masuk penjara. Hampir lupa, ibu dan anak aneh ini, mereka sudah lama dibodohi oleh Lin Xiaotang. Rebutan menganggap Lin Xiaotang orang luar ini sebagai anak dan kakak sendiri. Tidak mungkin, keluargaku masih bisa membedakan benar dan salah. Nak, apakah kamu salah ingat? Aku ingat, di bawah Lin Xiaomei. Ya, ada tahi lalat merah. Bu, kok lagi-lagi Lin Xiaomei yang benar? Apakah selama aku tidak ada? Keadaannya lebih sulit dari yang kuduga. Yang kamu ngomong ini, perbuatan buruk Lin Xiaomei. Berapa banyak yang benar? Dan berapa banyak yang palsu? Ini namanya apa? Ini namanya menangkap pencuri dengan barang bukti. Menangkap selingkuh dengan bukti nyata. Lin Xiaomei, jangan salahin kami menyedomu. Ibumu mertua dan adik iparmu bisa membuktikan. Di bahumu ada tahi lalat merah. Itu karena mereka berbohong. Kurasa yang berbohong adalah kamu. Mereka kan keluargamu. Kamu satu-satunya menantu mereka. Tidak mungkin mereka memfitnahmu untuk orang luar. Aku bisa buktikan. Di bahu Lin Xiaomei memang ada tahi lalat. Jangan selingkuh, Lin Xiaomei. Mengakulah, jangan sampai mempermalukan semua orang. Baik, baik, baik. Kalian pikir aku tidak berani membuka baju di depan umum untuk membuktikan diri, jadi kalian mengarang cerita ya? Bagaimana ini? Apa harus benar-benar buka baju untuk membuktikan diri? Sudahlah, anggap saja pakai baju terbuka 20 tahun lebih awal. Tidak perlu seperti ini, Xiaolin. Periksa saja. Benar ada tahi lalat merah. Dia yang selingkuh. Benar, dia tidak hanya selingkuh tapi juga hamil dan aborsi. Bahkan berharap suamiku jadi ayah pengganti. APA ini benar? Tidak hanya itu, dia juga bukan kakak kandung Lin Xiaomei. Hanya anak pungut ayahku di luar penjara. Generasi kedua penjahat. Ayahku terlalu baik hati. Tak disangka mengundang serigala ke rumah, membahayakan mereka berdua. Bahkan sampai membunuh. Lin Xiaomei, jangan bicara seenaknya di sini. Ngomong sembarangan. Apa? Aku tidak bicara. Kok reaksi kalian berlebihan sekali? Jangan-jangan kalian bisa dengar isi hatiku? Sebelum semuanya jelas, jangan sampai dia tahu. Xiaomei, kamu bilang apa? Isi hati apa? Pura-pura bodoh. Kalau begitu aku coba-coba. Shen Zheng ini, meski pintar, tapi begitu ketemu Lin Xiaotang, langsung jadi bodoh. Si gembrot, otaknya nggak nyambung. Ibu dan anak perempuan Shen itu dua orang bodoh yang keterlaluan. Menganggap Lin Xiaotang seperti permaisuri Chunyuan. Aduh, ayah Shen bahkan lebih parah. Demi Lin Xiaotang menghabiskan uang pensiun. IQ seluruh keluarga digabung, nggak cukup buat beli 2 tiket beras. Setiap orang punya katarak turun-temurun, nggak bisa bedain orang baik dan jahat. Mulut kecil ini kayak direndam racun. Ini fitnah terhadap keluarga Shen. Dia keterlaluan. Xiaomei, Heng, kamu mikir apa? dihina segitu masih bisa ketawa. Berarti, tadi aku overthinking. Suamiku, aku cuma mikir. Semua karena kamu bijaksana dan pemberani. Kalau nggak, aku nggak tahu bakal difitnah kayak apa. Keluarga Shen semua melindungiku. Aku bisa menikah ke keluarga Shen. Benar-benar rezeki dari kehidupan sebelumnya. Kak, lihat nih perempuan, punya 2 wajah. Aku juga senang menikahimu. Hari ini kamu yang dirugikan. Mau diapain selanjutnya? Aduh, Lin Xiaotang kehilangan kehormatannya. Malah mau memfitnahku. Menurutku, serahkan saja ke polisi. Dihukum 3-5 tahun, aku nggak bakal rugi lagi. Jangan adik. Waktu itu aku kaget sampai linglung. Lagi pula kita kan saudara. Kok bisa kayak gini ke aku? Benar. Kita saudara kandung, kok tega banget. Kasih nama aku ke preman, suruh mereka ganggu aku.
fitnah kehormatanku. Nggak nyangka, Xiao Tang yang biasanya lemah lembut, bisa tega menjerat adiknya sendiri. Ternyata kamu orangnya kayak gini. Iya, jangan sampai merusak suasana komplek kita. Pak Polisi, cepat tangkap Lin Xiao Tang. Dia yang bohong dan jahat ke aku. Aku kira cocok dengan Xiao Mei. Makanya aku datang ke komplek ini. Pak Polisi, aku difitnah. Tangkap Lin Xiao Tang saja. Minggir kau. Lin Xiao Tang menampar. Kamu lebih parah lagi. Lelaki kayak kamu, yang fitnah kehormatan perempuan, harusnya dikebiri. Pak Polisi tolong aku. Lihat nih perempuan. Berani main hakim sendiri di depanmu. Sudah. Karena sudah jelas kalian berdua bersekongkol untuk mencelakai orang. Korban menolak memaafkan, jadi ikut aku sekarang. Xiao Tang. Xiao Tang, Xiao Tang, Xiao Tang. kakak Xiao Tang, kenapa kamu berpikiran sempit seperti ini? Aku selalu percaya padamu, aku di sini untukmu. Ayah, Bodoh, bodoh tingkat dewa, bodoh yang pantas masuk museum. Bukti sudah di depan mata, masih percaya kamu yang bersih. Kakak Xiao Tang mana? Lin Xiaomei, kamu diam. Apa kamu ingin memaksa kakak Xiao Tang sampai mati berpuas? Kapan aku membuka mulut? Ekspresimu itu sedang memakiku. Ada juga orang yang minta dimaki, kamu memang cari masalah. Kalian berhenti bertengkar. Adik, kakak Shenjeng, ini semua salahku. Biarkan aku menebus dosa dengan mati. Xiao Tang. Walaihat, Shenjeng kasihan. Otak cinta lagi kamu. Masih ingat tidak kamu punya istri? Dengan begitu natural memeluk gadis cantik yang sedang menangis. Semuanya. Aku memang pernah punya masa lalu dengan Xiao Tang. Tapi sekarang aku sudah menikah, kami tidak ada hubungan sama sekali. Sekarang aku hanya punya Lin Xiao Mei, istriku. Tadi menyelamatkannya hanya karena tidak ingin. Ada korban jiwa di kompleks ini. Ini untuk menjaga nama baik Lin Xiao Tang. Atau benar-benar sadar? Untuk kejadian hari ini, menurutku Lin Xiao Tang tidak pantas mati. Asal kamu serius memperbaiki diri, setelah keluar dari penjara, kami semua akan tetap menerimamu. Kakak Shenjeng. Paman, kalian benar-benar akan memaafkanku? Kakak, lihatlah. Dulu kakak Xiao Tang demi menyelamatkanmu. Hampir tewas dalam kebakaran, bekas lukanya masih ada. Ayah, kakak Xiao Tang demi kamu. Selama 5 tahun menjalani akupunktur, tangannya penuh bekas jarum. Kalian tega memaksanya sampai mati. Sangat tidak sengaja memperlihatkan bekas luka, takut orang lain. Luka akan budi ini, bukankah semua hanya untuk memanfaatkan mereka? Saat menyelamatkan orang, Wash out berjaya pada keluarga Shen, meski sesaat linglung. Itu karena saat itu tidak ada cara lain. Xiao Tang juga korban, bukan salahmu. Keluarga Shen selalu menjadi pendukungmu. Betul, Xiao Tang. Baru lulus kuliah dan ditempatkan di komplek kita. Pekerjaan paling menjanjikan kalau sampai masuk kantor polisi. Hidupnya akan hancur. kalian semua benar-benar pilih kasih. Dulu saat aku difitnah, tidak ada yang membelaku seperti ini. Jangan terlalu berat sebelah, hanya Xiao Mei. Yang berhak memaafkannya, orang lain tidak bisa menggantikan. Xiao Mei, maafkanlah orang lain jika bisa. Lagi pula komplek kita selalu paling kompak. Xiao Mei, bisakah kamu memaafkanku? Bisa, asalkan kamu berlutut dan minta maaf. Aku akan memaafkanmu. Lin Xiaomei, bagaimana bisa kamu menghinanya seperti ini? Paman Shen, jangan salahkan Xiao Mei. Ini salahku. Aku akan berlutut. Xiao Mei, hanya kita berdua yang tersisa. Sejak kecil, aku tidak pernah melakukan kesalahan. Kali ini aku salah, bisakah kamu memaafkanku? Benar-benar wanita kuat yang bisa tunduk dan bangkit, di masa depan akan membunuhku. Menghancurkan seluruh keluarga Shen, dan semua orang di komplek ini, tanpa sedikit pun penyesalan. Lin Xiao Mei, kamu keterlaluan. Xiao Tang sudah merawatmu selama lebih dari 10 tahun. Ya, aku keterlaluan, aku hampir dihukum karena kejahatan. Dihukum mati, dia hanya berlutut dan minta maaf. Semuanya, jangan salahkan Xiao Mei. Kali ini salahku, aku pantas menerimanya. Paman, waktunya akupunktur, apakah kamu masih mau? Aku melakukan akupunktur untukmu? Tentu saja aku mau. Aku percaya padamu. Yang tidak tahu, mengira dia adalah menantumu. Paman,
Kakimu tidak bisa ditinggalkan seharian. Herawatan juga tidak Volturpitus. Aku akan memijatmu dulu. Bodoh, kamu juga terluka. Kenapa hanya ingat kakiku? Ini adalah kewajibanku. Kakak Xiaotang, demi ayah, sudah berkorban banyak, ya? Kalau bukan karena Xiaotang, khusus pergi keluar kota belajar akupunktur, kaki ayahmu mungkin akan semakin parah dan sudah tidak bisa berdiri. Kakak, cepat berterima kasih pada kakak Xiaotang. Selama kamu tidak ada bertahun-tahun ini, kakak Xiaotang setiap pagi dan malam 2 kali memijat dan mencuci kaki ayah, mengompres, tidak kenal hujan atau angin. Bahkan aku sebagai anak kandung sendiri tidak bisa melakukannya. Xiaotang. Terima kasih. Terima kasih apaan sih? Kalau bukan Lin Xiaotang datang setiap hari untuk akupunktur ayahmu, kaki ayahmu sudah sembuh. Dia datang setiap hari, hanya supaya kalian tidak bisa lepas darinya. Apa-apaan kamu ngomong? Lin Xiaomei, Xiaotang sudah bersujud minta maaf, kenapa kamu masih dendam padanya? Ayah. Ya, Xiaotang juga terpaksa minta maaf. Tapi kamu sekarang asal ngomong, benar-benar niat tidak baik. Aku niat tidak baik? Tolonglah. Tadi saya, dia dengan yang lain. Periksa. Karena takut ketahuan, dia sama sekali tidak bisa mengobati. Xiaomei, aku tidak tahu kenapa kamu bilang begitu padaku. Kalau kamu ragu, kamu bisa cari dokter untuk periksa apakah aku benar bermasalah atau tidak. Kamu berani? Tentu. Paman dan Bibi, jika kalian benar-benar meragukanku, maka mulai sekarang aku tidak akan lakukan ini lagi. Aku percaya padamu. Kakiku, biar kamu yang obati. Aku juga percaya padamu, Lin Xiaomei. Kalau kamu masih ngomong begitu, keluar dari keluarga Shen. Baiklah, aku tidak ngomong lagi. Biarkan dia tusuk, biarkan dia tusuk. Tusuk saja. Nanti kaki ayah Shen benar-benar lumpuh. Kalian akan sangat menyesal. Lihat aku tidak ngomong apa-apa. Xiao Yu, jangan sampai dia tahu. Kita bisa dengar isi hatinya. Aku tanya Xiao Tang dulu. Tentang luka kakinya, benar atau tidak? Xiao Tang, kamu belajar akupunktur di mana? Aku cari lama, dari seorang tabib di luar provinsi. Belajar resep turun-temurun. Tabibnya memang hebat, tapi resep ini bukan resep yang bagus. Dia sengaja menusuk melenceng 1 inci, kaki malah tidak akan sembuh. Tunggu. Ada apa, Bu? Kamu yakin posisinya benar? Aku merasa tidak enak. Apa yang salah? Titik akupunktur ini. Ini membantu sirkulasi darah di kaki paman. Posisinya tidak melenceng. Sudah, jangan ngomong sembarangan. Xiaotang, kamu tusuk saja, aku percaya padamu. Paman, akupunkturnya selesai. Coba berdiri. Baik. Pelen-pelen. Bagaimana? Benar-benar lebih nyaman. Teknik akupunktur Xiaotang. Sungguh hebat. Aku sudah tahu. Xiaotang pasti tidak mungkin menyakitiku. Hebat apa? Kadang bagus, kadang tidak. Biar kalian percaya padanya. Dia bukan orang bodoh. Xiaomei, tanganku tiba-tiba lemas. Bagaimana kalau kamu bantu pegang paman? Kenapa dia yang disuruh? Aku saja. Suruh aku? Tentu saja mau menjebakku. Nanti sengaja bikin ayah Shen jatuh, lukanya tambah parah. Lalu lempar tanggung jawab ke aku. Sempurna. Menantu macam ini licik sekali. Shen Zheng, cepat cerai. Xiaotang tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Benar. Lin Xiaomei benar-benar gila. Ayah, biar aku yang bantu. Jangan ada yang bergerak. Biarkan mereka berdua yang bantu. Aku ingin lihat, apakah yang dia katakan benar-benar terjadi. Aku punya akal. Ayah, biar aku bantu.
Hei Tai, hei Tai. Xiao Mei, kamu kenapa? Ada apa? Jangan-jangan Xiao Tang sengaja? Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Hari ini Xiao Tang kepalanya terluka. Dan menangis lama, tubuhnya lemah. Wajar kalau tidak kuat menahan. Paman, maafkan aku, membuatmu jatuh. Aku tahu. Kamu memang sudah terluka hari ini. Ini kecelakaan. Bangunlah, bangun. Benar, ini kecelakaan. Nanti terlalu canggung, pingsan sendiri. Juga kecelakaan. Kepala pusing sekali. Xiao Yu, Bagaimana kalau? kita cari dokter lain untuk memeriksa kakinya. Bu. Menurutku, Kak Xiao Tang, pasti tidak seperti yang dikatakan Lin Xiaomei. Sudahlah, aku tahu kondisi kakiku sendiri. Kalau bukan karena Xiao Tang merawatku selama ini, kakiku pasti sudah tidak bisa dipakai. Baiklah ya, aku akan minta Dr. Song dari rumah sakit militer untuk memeriksa kakimu, tapi hal ini harus dirahasiakan dari warga kompleks, takutnya ini cuma salah paham. Kita juga tidak boleh menyakiti hati Xiao Tang. Baik. Komandan Shen, Ada apa? markas baru Leon meminta segera kembali. Ada tugas mendesak. Baik, aku berangkat sekarang. Hai. Sayang, tugas kali ini terlalu berbahaya. Kamu harus berhati-hati, ya. Janji dulu padaku. Baik, Tenang saja, Bu. Komandan Shen kami di markas. Terkenal sebagai dewa perang, bisa mengalahkan 100 musuh sendirian. Hanya dia yang bisa melukai orang lain. Aku ingat Shen Zheng saat menjalankan tugas kali ini. Tidak sengaja terkena tembakan, terbaring setahun belum sembuh. Aku baru dapat suami murah, belum sempat menikmati. Aku tidak mau dia terbaring setahun tidak bisa bergerak. aku akan berhati-hati. Xiao Tan, lagi mencuci baju keluarga Shen ya? Lin Xiaomei ini malas dan suka makan enak. Semua karena kamu yang memanjakannya. Tidak, cuma sekadar membantu. Ah, siapa suruh dia cuci? Mau sok baik, biarin aja. Aku turuti saja keinginannya. Dasar tidak tahu malu. Surat untuk Lin Xiao Tang. Aku, Surat untukmu. terima kasih. Bagus sekali. Xiao Tang, ada apa senang sekali? Surat rekomendasi Paman Shen sudah ada hasilnya. Aku ditempatkan di Departemen Propaganda. Wah, itu posisi yang diidamkan. Memang Paman Shen punya pengaruh, tapi tergantung siapa yang direkomendasikan. Xiao Tang kita ini satu-satunya. Sarjana di Sepuluh Kampung. Sarjana apa? Cuma lulusan diploma. Kalau bukan karena surat Paman Shen, kita bahkan tidak bisa masuk. Xiao Mei, aku masuk Departemen Propaganda. Kamu tidak senang untuk kakakmu? Aku harus senang apa? Kamu masuk terus kasih aku uang? Dengki banget, Xiao Tang selama ini. Setiap hari memijat kaki Paman Shen. Kalau bukan karena Xiao Tang, kaki Paman Shen mungkin bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur. Bolak-balik cuma urusan akupunktur, sampai-sampai ingin teriak. Biar seluruh dunia tahu. Tunggu aku cari dokter yang bisa sembuhkan kaki Paman Shen. Lihat dia masih bisa sombong apa. Ngaco apa sih? Dia bisa sembuhkan kaki? Dia cuma iri. Xiao Tang ITU. Dapat surat rekomendasi karena akupunktur. Kewat. Komandan Shen terluka parah. APA? Kok masih bisa terluka? NK, kamu bilang APA? Shen? Apa kerja dalam bahaya? Ibu tenang, komandan sudah lepas dari bahaya. Hanya masih pingsan, pasukan mengizinkan satu keluarga untuk menemani. Siapa yang mau pergi? Aku yang pergi, Paman, Bibi. Aku tidak hanya bisa akupunktur, tapi juga belajar perawatan dasar. Biarkan aku yang rawat Shen. Kalian bisa tenang. Xiao Tang memang lebih cocok pergi. Ibuku, setelah Shen Zheng terluka, Lin Xiao Tang manfaatkan kesempatan ini. Untuk merawatnya di pasukan, hubungan mereka langsung melesat. Tidak boleh, aku tidak akan biarkan ini terjadi. Aku istri Shen Zheng, aku yang pergi. Kamu? Kamu bahkan tidak bisa cuci baju, bisa rawat orang? Ayah, seharian malas-malasan, kalau kepasukan. Cuma akan mempermalukan komplek kita, betul?
Gimana? Bu, sebelumnya Lin Xiaomei bilang, kakak akan terluka. Apa dia benar bisa meramal masa depan? Kalau gitu biar dia saja yang pergi. Lebih baik kirim telegram ke Shen Zheng. Biar dia sendiri yang pilih siapa yang cocok. Baik, kita ikut apa kata Shen Zheng. Halo, kawan. Aku istri Shenzhen, mau menjenguknya. Ini surat pengantar saya. Tak disangka, Shenzhen malah memilih aku. Bukan Lin Xiaotang. Rupanya dia benar-benar berubah. Silakan masuk. Terima kasih. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti. Wah, Wah, siapa wanita ini? Cantik banget. Ini istri Komandan Shen. Wanita terkenal di kompleks kita. Yang sehari-hari nggak ngapa-ngapain. Lalu bikin ribut di perumahan keluarga wilayah timur. Lin Xiaomei, ya. Apa dosa Komandan Shen ini? Sampai nikah dengan wanita seperti ini, benar juga. siap gerak. Lihat kanan lurus. Lihat depan lurus. Istirahat di tempat. Kalian barusan membicarakan atasan dan keluarga atasan? Jawab aku. Ya, Masih ada disiplin militer nggak? Latihan kok. Ngosipin orang, fitnah lagi. kami. Apalagi? Jangan banyak bacot, aku nggak mau dengar. Sekarang juga. Push up 100 kali. Nggak mau. Aku panggil Komandan Shen. Biar dia yang awasi kalian. Tunggu dulu. Ngapain kita dengerin dia? Teman-teman. Sial, kita dikibulin dia. Kamu istri Komandan Shen. Kamu Ran Xiaomei, kan? Ya, aku. Aku perawat Lin dari rumah sakit militer. Kalau kamu sudah datang, Komandan serahkan padamu. Sekarang dia nggak dalam bahaya. Tapi butuh pengawasan ketat. Kalau dia haus, kasih minum. Oke, terima kasih. Sudah dibilang hati-hati, kok masih bisa terluka? Ternyata misi ini seberbahaya yang dikatakan Lin Xiaomei. Untung Lin Xiaomei mengingatkanku. Aku jadi nggak terluka. Air. Maaf. Kamu duduk saja. Ternyata di Gama, kalau kasih minum harus mulut ke mulut. Masuk akal juga. Sudah lama nunggu? Lumayan juga. Dulu terlalu menderita. Apa aku tidak salah lihat? Dia berani terang-terangan menyiksa Komandan Shen. Sudahlah, Kali ini pura-pura terluka, biar Lin Xiaomei yang menyelidiki kenapa dia bisa meramalkan banyak kejadian di masa depan. Sepertinya harus perlahan-lahan dapatkan kepercayaannya. kalau tidak salah ingat, Shenzhen seharusnya sudah hampir sembuh. Asalkan sebelum itu, Lin Xiaotang tidak datang untuk menjalankan alutsista ini. Aku bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna dan kembali ke asrama untuk tidur lagi. Sudah jam 12. Kakak suami, kamu tunggu di sini ya. Aku akan ambilkan makanan untuk kita. Hari ini ada menu apa? Wah, enak nih. Kok Lin Xiaomei masih berani datang sih? Berani menyiksa komandan, biar dia merasakan kekuatan kita. Betul. Halo, saya mau pesan menu ini. Aduh, kasih lebih banyak. Iya. Ini biwet saya, Pak. Kasih lebih banyak, ayo lebih banyak, cepat. Cepat, di sana. Halo, Aduh, ini lebih banyak. Ayo, baiklah, cepat. Ayo sudah cukup, pergi.
kasih saya 2 roti kukus. Wah, Kak Xiao Tang, kok kamu datang? Kenapa tidak menyambutku? Masa sih? Kami justru sangat menantikan kedatanganmu. Setiap hari menunggu kamu datang. Ayah. Kamu datang untuk apa? Xiaomei, kamu lupa ya? Sekarang aku bagian dari departemen propaganda. Tentu saja boleh datang ke markas. Dan hari ini aku datang untuk mewawancarai Kak Shenzhen. Dia terluka parah saat melindungi rakyat. Kisah seperti ini sangat layak untuk kami liput. Wah, tidak menyangka Kak Xiao Tang. Masuk departemen propaganda. Iya dong. Kak Xiao Tang, kamu hebat sekali. Kak Xiao Tang, kamu harus promosikan Komandan Shen kami. Kali ini Komandan Shen kami nyaris tewas. Iya, ayo. Ayo, Kak Xiao Tang makan. Ayo makan. Ini masakan ternak dari dapur kami. Iya. Ayo makan. Wah, banyak sekali makanannya. Dia juga tidak bisa menghabiskannya. Bagi dong. Kami khawatir Kak Xiao Tang terlalu lelah. Biar dia bisa pulih. Kamu makan apa? Aku setiap hari merawat Komandan Shen kalian. Aku tidak capek apa? Hah? Merawat atau menyiksa? Kamu sendiri yang tahu. Aku sangat tahu. Justru kamu yang tidak sadar. Aku kan terkenal di regu kita. Paling pintar, kamu menyiksa Komandan Shen, masih berani memaki. Dibanding Kak Xiao Tang, kamu tidak ada yang lebih baik. Komandan Shen. Kamu sangat suka Kak Xiao Tang ya? Kalau gitu nikahi saja dia. Lagi pula Komandan Shen tidak akan cerai denganku. Kamu. Maaf ya, tidak sengaja. Gimana kalau ku bagi kamu 1 roti kukus? Sama-sama saudari, kok beda banget ya? Iya, kasar banget. Shenzhen, lihat anak buahmu itu. Tidak menyisakan sayur sama sekali, cuma kasih aku makan roti kukus kering. Mereka mana berani mengganggu Xiaomei. Nanti kalau sudah sadar, bantu aku menghajar mereka ya. Tidak menolak berarti setuju ya. Kalau berani ingkar janji, aku cabut selangmu sekarang. Kamu mau membunuh suamimu sendiri? Sayang kamu sadar, aku kangen banget. Tadi kamu mau mencabut selangku. Lukamu terlalu parah, sampai berhalusinasi. Kamu tidak tahu selama ini aku merawatmu sampai capek mati. Tidak makan tidak minum, kamu tidak tahu. Hidupku seperti neraka. Cuma tidur dan makan, aku bisa naik 5 kilo. Kalau setengah roti kukus ini, Kutemukan. Shenzhen ini tidak mengerti. Tahu tapi tidak usah diungkapkan, benar-benar pria kaku, lagi pula. Aku sudah lama mengurusnya. Xiaomei, terima kasih sudah merawatku. Kamu sudah bekerja keras. HMPH, hal sepele. Kak Shenzhen, kamu sadar. Syukurlah. Lin Xiao Tang ini. Sungguh tidak bisa lepas, mau berbuat jahat lagi ya. Apa yang dikatakan Xiaomei hampir semuanya benar. Jangan-jangan kali ini Xiao Tang akan melakukan sesuatu lagi. Kak Shenzhen, seharusnya kali ini aku yang merawatmu. Tapi Xiaomei kali ini, entah kenapa sangat antusias. Aku terpaksa memanfaatkan kesempatan membuat materi promosi untuk menemuimu. Kakak, kamu harus paham, ini adalah adik iparmu, bukan suamimu. Xiaomei, jangan salah paham. Aku hanya ingin menunjukkan perhatian pada kakak Shenzhen. Apa aku sekarang bahkan tidak berhak untuk memperhatikannya? Mulai lagi, selalu pura-pura menderita. Aku ingin lihat bagaimana Shenzhen bisa begitu lembut pada wanita. Xiao Tang. Aku baru bangun, ingin bicara sebentar dengan Xiaomei. Bisakah kamu pergi? Kak Shenzhen, APA Academy? Aku menyuruhmu pergi dari ruang perawatan. Baik. Kalau begitu aku pergi. Sangat dingin ya. Aku sengaja datang ke markas demi kamu. Kamu juga datang ke markas demi aku. Apa hubungan kita? Asalkan setelah kamu sembuh, bantu aku menghajar beberapa prajurit itu. Utangku merawatmu akan lunas. Baik. Apa sebenarnya yang dilakukan Lin Xiaomei hingga membuat kakak Shenzhen berubah sebesar ini? Aku harus mencari tahu. Kawan, aku ingin. Berdasarkan apa kamu menabrakku? Berdasarkan kami berlatih setiap hari, sementara kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu juga mengganggu kakak Xiao Tang. Li Xiwangjian Sang Erniu.
Sekarang, segera lakukan 300 sit up. Dan 200 push up. Komandan Shen, kamu sudah bangun. Komandan, aku sangat merindukanmu. Aku pikir kamu tidak akan bisa bangun lagi. Aku juga. Aku sangat merindukanmu, Komandan. Kalian berapa orang? Tidak disiplin di kantin. Hukuman ini, terima atau tidak? Terima. Lebih keras. Terima. Sekarang lakukan. Wah, suamiku terlalu keren. Jangan berpikir macam-macam. Mereka tidak akan berani lagi. Aku berpikir apa? Cepat makan. Kak Shenjeng. Aku sudah mengajukan ke atasan upacara penghargaan untuk prestasimu kali ini. Dan acara silaturahmi dengan keluarga digabungkan. Jadi kita semua bisa merayakan untukmu bersama. Terima kasih, tapi tidak perlu terlalu meriah. Ini adalah tugas Departemen Propaganda, membantu mencontohkan teladan. Juga membantu pembangunan militer. Aku mendukung lebih banyak promosi untuk komandan. Aku juga. Benar-benar. Kalian semua, tambah 20 putaran latihan. Siap. Di acara penghargaan, aku akan membuat semua orang melihat. Akulah yang paling cocok untukmu. Lin Xiaotang ini lagi berhitung lagi. Acara penghargaan kali ini sebaiknya hati-hati. Wah, komplek kita ini bisa dibilang baru sampai di pasukan ini. Berkunjung belajar. Iya, yang paling penting, kita bisa melihat anak kita. Wah iya, lihat anak. Sudah lebih dari setahun tidak melihat anak. Cepat, cepat jalan. Anak, Ayah ibu, kenapa kalian datang? ayo ayo. Ibu akhirnya melihatmu. Kamu baik-baik saja. Anak ibu kurusan. Ayah ibu, banyak orang lihat, jangan berlebihan. Malu ya, Kak Li, Paman Eugene, Bibi Eugene, kalian datang. Xiao Tang. Dengga sekarang kamu hebat sekali. Bisa menulis naskah propaganda bersama Shenzhen. Naskah propagandaku tidak hanya menulis tentang Komandan Shenzhen. Seperti Ernest Xiaoxi. Mereka juga berjasa, meski tidak dihargai. Tapi aku akan mencatat semuanya, itu bagus sekali. Terima kasih Xiao Tang, itu sudah seharusnya. Kalian semua cepat duduk. Kejadian hari ini tidak ada di alur aslinya. Lin Xiaotang sebenarnya mau apa? Hari ini jangan sembarangan pergi. Ikuti aku saja, tidak akan ada bahaya. Apapun yang terjadi, aku bisa menyelesaikannya. Semua yang ada di sini hari ini, aku yang atur. Aku ingin tahu, Lin Xiaotang sebenarnya mau apa? Aku tidak tahu seberapa kuat aura protagonis Lin Xiaotang. Ayo, Semuanya baik-baik saja. Perjalanan ini melelahkan. Niu, bukannya kamu mau bersulang untuk Komandan Shen? Cepat pergi. Oh iya, hampir lupa kalau kamu tidak ingatkan. Komandan. Kalau bukan karena kamu melindungiku dalam tugas ini, mungkin yang terluka adalah aku. Terima kasih, Komandan. jangan berpikir seperti itu, kita adalah satu tim. Tentu saja aku akan melindungimu. Terima kasih. Kenapa ayah, ibu, dan Xiao Yu belum datang juga? Mereka pergi memverifikasi sesuatu, sebentar lagi datang. Jadi dokter, maksudmu, kaki Lao Shen? Sebenarnya tidak ada masalah besar. Semuanya rusak karena akupunktur. Lin Xiaotang, aku pasti akan membunuhmu. Xiao Teng ini, apa salah kami padanya? Katakan, kenapa dia melakukan ini pada kami? Tak kusangka. Tak kusangka, aku buta mata. Ayo, kita pergi ke pesta penghargaan Shenzhen. Bongkar kebohongannya di depan umum. Para prajurit, para warga, selamat datang. Sangat terhormat bisa memimpin upacara penghargaan Komandan Shenzhen. Selanjutnya, mari kita sambut Komandan Shen untuk berpidato. Kak Shenzhen. Minumannya bermasalah, kali ini Lin Xiaotang. Bahkan berani juga. Langsung menyerang Shenzhen. Rupanya di sini menungguku di depan umum. Menyelamatkan Shenzhen. Di depan semua orang di pasukan menunjukkan kesetiaannya. Nanti menikah lagi dengan Shenzhen. Juga hal yang wajar. Ini tidak mungkin ada hubungannya. Dengan Lin Xiaotang, kan?
Mana mungkin, dia tidak mungkin setiap kali menebak dengan benar. Ayah, Xiao Tang sangat menyukai Shen Zheng. Mana mungkin dia ingin menyakiti Shen Zheng? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kak Shen Zheng. Cepat panggil dokter militer. Tidak bisa, tidak ada waktu, napasnya lemah, harus segera ditolong. Kamu minggir. Lin Xiaomei, situasinya dalam begini. Kenapa kamu menghalangi? Kalau tidak segera menolong, komandan bisa dalam bahaya. Komandanmu hampir mati karena minum anggur yang kamu berikan. APA? Kamu memberi Komandan Shen minuman beracun? Ibu, ngomong apa sih? Mana mungkin aku menyakiti komandan? Kamu memang tidak mungkin menyakitinya, tapi anggur yang kamu berikan sudah melewati tangan Lin Xiao Tang. Beraninya kamu menuduh Kak Xiao Tang di depan umum. Dia tidak mungkin menyakiti komandan. Orang pintar ini, masih belum tahu kalau Lin Xiao Tang pasti punya penawarnya. Jangan ganggu Kak Xiao Tang dengan orang. Nanti kalau ketua regu bangun, dia pasti akan menghukummu. Diam dan dengar kata Xiao Mei. Bu, bukannya ibu paling benci. Lin Xiaomei, adieu anak bodoh. Cepat keluarkan penawarnya. Pino or APA? Jangan-jangan kamu pikir semua ini aktingku sendiri? Adik, kenapa kamu bisa bercanda seperti ini? Aku bercanda? Kamu sendiri ngapain? Hati kamu nggak jelas. Tak disangka Lin Xiao Tang nekat. Hanya demi reputasinya sendiri. Mau membunuh Shen Zheng. Lin Xiaomei, reputasimu di komplek kita, semua orang tahu. Sekarang catch Reggie dalam bahaya. Kamu melanggar nasi Xiao Tang aku kultur. Kamu ini maksudnya apa sih? Aku. Tentu saja karena Lin Xiao Tang sama sekali nggak bisa aku puntur menyelamatkan orang. Waktu menyelamatkan ayah Shen juga palsu. NAK, dengarkan saja Kak Xiao Mei. Ibu, kok ibu juga berubah? Lin Xiaomei berubah bagaimana? Menindas kita, ibu lupa? Nggak bisa, dia sudah nggak kuat. Bukan. Minggir, Kak Xiao Tang cepat selamatkan. Ngapain? Lepasin aku. Asal dia minum penawarnya, nggak sampai 10 detik pasti bangun. Lin Xiao Tang, kamu Penepo. Kak Shen Zheng, kamu bangun. Suamiku, akhirnya kamu bangun. Aku khawatir sekali. Syukurlah kamu gak apa-apa. Kalau sampai Lin Xiao Tang selamatkan kamu lagi, nasiku mati di jalanan. Pasti gak bisa berubah. Sudah kubilang, apapun yang terjadi, aku bisa atasi. Lin Xiao Tang, kamu sudah celakakan ayahku, sekarang mau celakakan kakakku lagi. Xiao Yu, kamu ngomong apa sih? Kak Shen Zheng, sehat ya? Semua berkat aku punturku. Masih berani bilang aku punktur. Kaki Paman Shen sudah sembuh. Pak, kaki Anda sudah sembuh. Paman, kaki Anda sudah membaik. Aku sangat senang untukmu. Apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu lagi? Lin Xiao Tang, cepatlah mengaku. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti. Aduh. Bagaimana bisa? Aku belum sempat melakukan apa-apa. Ayah dan anak Shen ini punya mata ketiga. Mencari dokter dari luar untuk mengobati kaki ayah Shen. Oh, jadi Lin Xiao Tang ketahuan. Lin Xiao Tang, kamu masih mau menipu orang? Dokter bilang, kaki ayahku sebenarnya sudah sembuh, justru aku puntur. Yang membuatnya kadang sembuh kadang tidak. Tidak. Jadi, Kak Xiao Tang ditipu. Belajar aku puntur palsu. Waduh, bagaimana keluarga Song mendidik anaknya? Sedikit saja menggunakan otak yang berkarat ini, pasti bisa melihat. Lin Xiao Tang tidak beres, kan? Sederhana sekali otaknya, tapi tubuhnya kuat. Bocah nakal, gunakan otakmu yang berkarat itu. Xiao Tang. Sia-sia aku mempercayaimu selama ini. Aku memperlakukanmu lebih baik daripada anak kandungku sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah menggunakan semua kemampuanku untuk melakukan sesuatu. Tapi untukmu, aku rela mengorbankan muka tua ini untuk menulis surat rekomendasi agar kamu bisa masuk kementerian. Tak kusangka. Kamu ternyata wanita berhati ular. Tidak, Paman, pasti ada kesalahpahaman. Kaki Anda sudah sembuh. Aku sangat senang untukmu, aku juga sudah membantu Anda.
Mungkin kemampuanku belum cukup, sehingga kaki Anda tidak sembuh. Omong kosong. Aku sudah mencari lebih dari 10 dokter. Mereka semua bilang, sama, akupunturmu tidak menyembuhkan ayahku, tapi malah menyakitinya. Xiao Tang, apa yang Shen Jing katakan benar? Lin Xiao Tang, kenapa kamu seperti ini? Sudah begini, masih mau menjelaskan apa? Bilang saja kamu ditipu oleh guru akupuntur itu. Berharap keluarga Shen tidak bisa menemukan orang itu, lalu menyalahkan orang lain. Dan kamu tetap menjadi bunga teratai yang suci. Ini bukan salahku, pasti dokter keliling yang mengajariku akupuntur. Dia mencelakaiku, dia mengajariku teknik tusuk yang jahat. Oh, begitu rupanya. Aduh, kamu tidak punya otak ya? Lin Xiaotang, kamu sangat mengecewakanku. Shen Cheng, suruh orangmu bawa tabib itu ke sini. Wah, suamiku memang hebat, bahkan bisa menemukan tabib itu. Rangkaian tindakan ini sangat rapi. Lin Xiaotang benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Semuanya karena dia, wanita ini datang padaku dan memberiku banyak uang. Dia juga meniru caraku melakukan akupuntur, membuat orang kadang sembuh kadang sakit. Aku tergiur uang, jadi menyetujuinya. Kamu berbohong. Kapan aku mengatakan hal seperti itu? Bawa. Paman, percayalah padaku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kamu paling menyayangiku kan? Hari ini, aku sudah memberimu satu kesempatan. Kalau kamu mengaku, aku tidak akan menghadapkan tabib itu untuk berdebat denganmu. Mengingat kamu sudah merawatku selama bertahun-tahun. Untuk kali ini, aku tidak akan melaporkan ke polisi. Paman, percayalah padaku. Aku tidak pernah menyakitimu. Aku tidak. Lin Xiaotang, aku sudah sangat baik padamu. Kamu malah menyakiti ayahku. Xiao Yu, benar-benar bukan aku. Pasti Lin Xiaomei. Dia yang menjebakku? Apa hubungannya denganku? Kamu gila ya? Surat rekomendasi sudah aku tarik kembali, pekerjaan di kementerian. Tidak perlu kamu ambil. Paman, aku salah. Jangan seperti ini. Kumohon. Hari ini kamu ingin meracuniku, lalu berakting seolah menyelamatkan. Dengan akupuntur. Kamu suruh Erniu memberiku minum. Padahal di dalam anggur sudah ada racun. Menunggu racun bekerja lalu memberikan penawarnya. Tapi tidak menyaku. Sama sekali tidak minum. Wah, suamiku terlalu keren. Memang pantas jadi tokoh utama yang kutulis, sepertinya kali ini. Lin Xiaotang benar-benar tamat. Benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Tidak menyangka Lin Xiaotang. Ternyata orang seperti ini. Tapi aku merasa akhir-akhir ini sangat aneh. Awalnya Lin Xiaomei yang tidak disukai. Tapi sekarang adiknya lancar. Kakaknya malah jatuh. Sungguh aneh. Aduh, aneh apanya sih? Kita saja yang salah menilai orang sebelumnya. Hammond, kalian benar-benar menuduhku, ingat tidak? Dulu aku yang menyelamatkan kakak Shenzhen. Aku terlalu mencintainya. Yang seharusnya menikah dengannya adalah aku. Aku menjilat kalian hanya untuk bisa lebih sering bertemu dengannya. Kalau tidak, kali ini kita maafkan dia saja. Ibu Shen si Dewi lemah hati ini akan bertindak lagi. Sifat suci meledak-ledak. Entah nanti keluarga Shen akan berubah lagi. Apakah akan menyesal? Menampar diri sendiri 2 kali. Ibu, jangan 5 hari lagi. Lin Xiaotang, percayalah. Kompleks ini tidak menyambutmu lagi. Ayo cepat pergi. Tinggalkan kompleks kami, tidak menyambutmu. Ya cepat pergi. Ya, cepat pergi. Pergi, minggir. Aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Benar, setelah keluar dari pasukan, kau bukan lagi anggota keluarga apapun. Lin Xiaomei, ini semua karena kau. Kalau bukan karena kau, keluarga Shen hanya akan menikahiku. Selama ini, aku tidak perlu berjuang sendirian. Kau tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Baik. Aku pergi. Aku pasti akan membuktikan pada kalian bahwa aku tidak bersalah. Selama Lin Xiaotang belum mati, dia pasti akan terus mengganggu, jangan sampai lengah. Cak disangka Lin Xiaotang. Ternyata orang seperti ini, dulu kami menyakiti kakak ipar. Ah, ya sudahlah, pergi saja. Kakak ipar, maafkan kami. Ada apa? Kamu pasti membalas dendam untuk kakak Xiaotang. Tidak, sebelumnya kami buta. Kakak ipar, maafkan kami akan melakukan push up sekarang. 1000 kali. Baik, lakukanlah. Xiaomei, kami juga salah. Sebelumnya, kami benar-benar mengira
Lin Xiaotang anak yang baik. Tak disangka selama ini kami salah paham padamu. Tapi Xiao Mei, nanti di kompleks ini, ada kakak Li yang melindungimu. Siapa yang berani menyakitimu? Baik. Kakak Li, tidak usah repot-repot. Xiao Mei ada aku yang jaga. Ya ampun. Apa aku tidak salah dengar? Shenzhen pohon besi berbunga. Baiklah, baiklah. Aku tahu kalian berdua akur. Bagaimana bisa merepotkanmu masa? Cepat istirahatlah. Kakak ipar. Kamu memanggilku apa? Kakak ipar, cepat istirahatlah. Ayo, ayo. Oh, Xiao Mei. Minum air. Xiao Mei, aku sudah bekerja keras. Apa yang terjadi? Aku yang keracunan atau kalian yang keracunan? Kok sampai berhalusinasi? Aduh, dulu itu, kami salah. Punya prasangka padamu, untung ada kamu, kalau tidak, kami tidak akan menyadari. Wajah asli Lin Xiaotang. Gampang-gampang saja, aku cuma melakukan sedikit kontribusi kecil. Xiao Mei. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kalau bukan karena kamu difitnah Xiao Tang, aku juga tidak akan curiga padanya. Hai, kita kan suami istri, tidak usah saling memisahkan. Asalkan nanti gaji yang kamu hasilkan, lebih banyak dikasih ke aku sedikit. Sedikit. Ini gajiku, setiap bulan setelah dikasih ke orang tua. Semuanya di sini. Wah, dengan tabungan ini, nanti pasti tidak akan mati kelaparan di jalanan. Kamu tenang saja. Keluarga Shen itu sebenarnya cukup kaya. Nanti, tidak akan menyia-nyiakanmu. Hahaha. Aduh, aku tentu tahu, keluarga kalian kaya. Tapi tidak tahan ditipu orang. Tapi ini Xiaotang. Untuk sementara diam, aku juga bisa cari lebih banyak cara untuk cari uang. Makanan datang. Makanlah. Ayo, makan lebih banyak. Keluarga Shen hatinya baik. Selain agak bodoh mudah ditipu, tidak ada kekurangan lain. Itu, tidak bicara saat makan, tidak bicara saat tidur. Ayo semua makan, makanlah. Suamiku, kamu pulang. Kamu istirahatlah lebih awal. Jangan pikirkan lagi hal yang lalu. Sejak kecil, orang tua memang lebih suka Xiao Tang. Mereka hanya pilih kasih saja. Aku tahu. Prasangka dalam hati manusia bagai gunung yang tinggi. Dulu aku belum mengerti, sekarang aku ingin berubah. Menjadi menantu yang baik. Tak perlu berubah, kau sudah baik seperti sekarang. Kami yang dulu terlalu pilih kasih. Bicara manis. Kalau bukan karena Lin Xiaotang, lakukan hal bodoh lagi, mana mungkin kalian percaya padaku? Bertahun-tahun ini, dia tak tahu sudah menerima. Berapa banyak perlakuan tidak adil dari orang tua dan adik, sampai tidak merasa aman seperti ini. Dulu aku sering bertugas di luar, jarang bertemu. Sekarang kita tinggal bersama. Aku pasti akan melindungimu. Sungguh. Shenzhen selalu menepati janji. Asal aku bisa menguasainya, tidak takut dia tidak membantuku. Kalau begitu, naiklah. Waktu kita menikah dulu, bahkan belum sempat malam pertama, kau sudah pergi bertugas. Wah, suamiku ini pakai baju kelihatan kurus, tapi berotot. Kalau bisa tidur sekali saja, aku mati pun tak menyesal. Tunggu. Dulu menikah hanya untuk memenuhi janji. Orang tua kita. Hari pernikahan, kau juga bilang tidak suka padaku. Hal ini perlu waktu untuk membangun perasaan. Bangun apaan? Hanya karena di hati masih ada Lin Xiaotang. Setia menunggunya saja. Kau, jangan salah paham. Tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tahu. Kau hanya jijik padaku. Kau hanya suka kakak. Enggan mesra denganku. Lebih baik kita cerai saja. Aku tidak jijik padamu. Bos, ini. Sayang, lihat yang ini bagus tidak? Beli. Ini, bos. Cantik. Ini agak mahal ya.
Tidak mahal. Beli. Kalau begitu aku ambil ya. Bos. Terima kasih. Wah. Ini cantik sekali. Beli. Bos, bungkuskan untuk saya. Baik. Bayar. Wah, bagus. Beli banyak barang. Nanti kalau sampai hidup di jalanan, bisa ditukar jadi uang untuk jaga-jaga. Kenapa dia selalu berpikir akan hidup di jalanan? Masih belum menyerah? Kalau kamu suka, nanti uang di rumah semua kamu yang urus. Suamiku baik sekali. Beli lagi. Ayo. Wah, lihat kalian mesra sekali. Orang lain bisa mengira. Kalian berdua baru menikah. Xiao Mei sangat beruntung. Shen Heng tidak pelit, beli apa saja untukmu. Aduh, lihat, beli banyak sekali. Nyaman tidak? Perhatian semua rekan, sekarang disiarkan. 20 pertanyaan tentang ekonomi pasar sosialis. Dengan tegas mengembangkan peredaran, taat hukum dalam berdagang. Ini artinya apa? Apa nanti jual beli gelap tidak ditangkap lagi? Sudah lama tidak ditangkap, sekarang kita sedang giat mengembangkan pembangunan ekonomi. Wah, bagus sekali. Nanti kita bisa cari uang beli. Sepeda beli TV warna. Betul, betul, kebijakan ini sangat bagus. Reformasi dan pembukaan dimulai, aku akan menunjukkan kemampuanku sebentar lagi. Lin Xiaomei ini, dia punya cara cari uang apa? Baca tulis saja tidak bisa. Lihat siapa di pintu. Lin Xiaotang. Kau Kakli, Paman Eugene, Bibi Eugene. Aku pulang. Kamu berani pulang? Iya, Paman Shen mengusirmu, halaman ini. Tidak ada tempat untukmu. Benar-benar kecoa yang tidak bisa mati dengan tekad seperti ini. Apa saja bisa sukses. Ngapain setiap hari begini? Xiao Mei, selama ini, apakah kakak merindukanmu? Aduh, aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu setiap hari menggangguku. Dan pura-pura baik membuat semua orang membenciku. Adik benar-benar salah paham padaku. Adik Xiao Tang, dulu kamu menyakiti banyak orang. Kita semua melihatnya, mana ada salah paham. Kalian bicara apa sih? Lin Xiaotang. Dia adalah ahli investasi yang sengaja diundang oleh pemimpin kota kita. Tujuannya agar kalian bisa lebih cepat memahami kebijakan. Dan bersama-sama menjadi kaya. Lin Xiao Tang, berani-beraninya kamu kembali. Aku akan tampar kamu sampai mati. Jangan sembarangan. Kamu mau apa? Xiao Yu, kamu benar-benar salah paham padaku. Dokter keliling itu dulu menerima uang orang lain, baru memfitnahku. Ini surat putusan pengadilan, aku menang. Paman Shen dulu, benar-benar bukan aku yang menyakitinya. Benarkah? Aduh, adik iparku yang tidak bisa berpikir ini. Surat putusan pengadilan ini jelas palsu, bisa dipercaya? Aku tidak akan percaya lagi padamu. Aku tentu tidak menipumu. Ini Bupati Li yang sengaja mengundangku kembali. Untuk mengajak kalian semua menjadi kaya. Setelah keluar dari kompleks ini, aku pergi ke selatan untuk berkembang. Kebetulan tepat saat reformasi kebijakan, sedikit saja. Menghasilkan sedikit uang. Ini adalah hadiah pertemuan yang kubawa untuk kalian semua. Silakan pilih, setiap orang dapat satu. Celeng emas. Jam tangan model terbaru. Dan jaket kulit serta sepatu hak tinggi. Paman Shen. Ini ginseng gunung berumur 100 tahun yang sengaja kucari. Untuk memulihkan kesehatanmu. Masalah kakimu yang terluka dulu, benar-benar bukan kesengajaanku. Mungkinkah dulu kita benar-benar salah paham padanya? Kalau tidak, kenapa Xiao Tang mau kembali? Dan mengajak kita semua menjadi kaya? Tentu saja itu salah paham, Xiao Tang. Memang pantas lulusan universitas. Benar-benar berbakat. Xiao Tang punya visi, sudah dapat uang. Masih ingat orang-orang di kompleks ini, benar-benar. Menjadi kaya. Menurutku lebih tepatnya menipu uang. Kali ini aku kembali untuk mengajak kalian semua menjadi kaya, aku jamin. Setiap orang di kompleks ini bisa menjadi jutawan.
Ini produk asinan dari selatan, kalian bisa mencicipinya. Pasti kalian semua sudah pernah mencicipi masakan Kak Li kan? Jauh lebih enak daripada ini, tidak terhitung berapa kali lipatnya. Jadi Kak Li, asalkan kamu mau jual resepmu padaku, aku bisa bayar 1.000. Ya ampun, seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Lin Xiaotang ini benar-benar kejam. Resep ini minimal bernilai 10.000 yuan. Maklar ini, untungnya banyak sekali. 10.000? Serius? Lin Xiaomei itu lagi ngaco lagi. Resep acar, mana mungkin bernilai 10.000? Xiaotang, bisa nambah dikit nggak? Itu resep turun-temurun, 1.000 yuan terlalu sedikit. Kakak Li, aku pasti nggak bohong. Cuma 1.000 yuan ini. Sudah lebih dari cukup karena aku lihat kamu susah. Jangan jual ke dia, jual ke aku. Aku kasih 30.000. 30.000? Xiaomei, aku tahu kamu masih dendam padaku. Tapi kamu nggak bisa karena masalah kita berdua. Menghalangi kakak Li dapat untung besar. Lajapila. Kamu bisa keluarin 30.000 ini nggak? Sekarang nggak bisa, bukan berarti nanti. Nggak bisa juga. Kakak Li. Aku bisa langsung kasih 1.000 yuan ini. Dulu setelah suamimu meninggal, kamu kehilangan anak bungsu. Kesulitan uang dan waktu, nggak bisa cari anak. Dengan uang ini, kan kamu bisa cari anakmu, anak bungsuku. Kamu benar-benar bisa bantu aku. Temuin anak bungsuku? Anaknya bisa ketemu, tapi nanti kamu bahkan nggak punya 10.000, mana bisa rebut anak dari orang tua angkatnya. Ambil kembali anak itu. Kamu serius? Serius apa? Aku nggak jual. Xiaomei, aku percaya kamu. Nggak bisa. Bantu aku temuin anakku. Gak apa-apa, kakak Li bisa pertimbangkan dulu. Kerja sama kita selanjutnya adalah investasi pabrik elektronik. Asal kalian masing-masing keluar modal kecil. Aku jamin setiap bulan kalian dapat dividen 10%. 10%. Berarti bisa santai hitung uang tiap hari dong. Pabrik elektronik apa? Itu cuma skema piramida. Nggak survei langsung, suruh orang investasi. Anggap orang lain bodoh ya? Xiaotang, kamu tahu nggak soal pabrik elektronik ini? Kenapa bisa ada return setinggi ini? Bibi Eugene tenang, ini pasti aman. Pabrik ini dapat dukungan pemerintah. Dan dana dari negara, pasti nggak ada masalah. Kalau kita investasi, nggak sampai 3 tahun, kita pasti bisa. Utang keluarga sudah lunas. Hahaha. Pasangan malang ini mudah percaya Lin Xiaotang. Tidak hanya utang tidak lunas, malah tabungan pensiun habis terkuras. Tua-tua malah berakhir jadi gelandangan. Ini. Kita pikir-pikir dulu, jangan buru-buru investasi. Tidak apa-apa, kalian pikirkan dulu. TAPI, kesempatan ini hanya sekali, kalau terlewat. Mungkin tidak akan ada lagi. Dibujuk dengan iming-iming, lalu diancam. Nanti pasti cari beberapa orang berpura-pura berebut investasi. Nanti semua orang jadi tergiur dan tidak tahan untuk investasi. Cara menipunya memang licik ya. Siapa yang bernama Lin Xiaotang? Kami mau investasi. Saya Lin Xiaotang, kalian siapa? Kami dari Kabupaten Selah. Dengan investasi ini, untung terus. Makanya kami semua mau investasi. Sandiwara harus lengkap. Aku tidak percaya sudah begini. Kalian masih tidak percaya. Kok dia bisa tebak lagi? Sudah kubilang Lin Xiaomei. Dia agak aneh. Jangan-jangan dia punya kemampuan meramal masa depan. Wah maaf, orang-orang di komplek ini. Semua adalah keluarga yang melihatku besar. Kalau ada peluang untung, pasti mereka yang kuutamakan. Kalau mereka tidak mau, baru aku pertimbangkan orang luar. Jadi keluarga, sudah putuskan? Investasi atau tidak? Tidak, kami sekarang percaya Xiaomei. Betul. Lin Xiaotang ini. Entah ada niat jahat apa di hatinya. Lebih baik percaya orang yang bisa dengar isi hatinya. Setidaknya niatnya tidak bisa sembunyi dari kita. Iya betul. Kami tidak investasi. Ada apa ini? Mereka semua sadar bersama?
bisa-bisanya tidak mau investasi ke Lin Xiaotang. Menurut alur cerita asli, mereka seharusnya ditipu uang dan perasaan. Lin Xiaotang, aku sudah selidiki pabrik di selatan, kamu diduga penipuan. Komandan Shen, jangan asal tuduh. Ini ada jaminan dari Bupati Li. Bisnisku semuanya nyata. Ya, mana ada penipuan? Shen Zhen ternyata sudah pergi menyelidiki Lin Xiaotang. Semuanya, lihat ini. Lin Xiaotang bilangnya, punya perusahaan investasi, tapi perusahaan ini di Shenzhen. Sama sekali tidak ada dokumen terkait. Kak Shenzhen, pasti ada kesalahpahaman di sini. Semuanya, lihat, perusahaan saya bahkan jadi headline koran provinsi. Di sini tertulis jelas hitam di atas putih. Pengusaha Lin Xiaotang memimpin warga desa menuju kemakmuran. Di foto ini, benar-benar Xiaotang sedang berjabat tangan dengan pejabat. Iya, lihat judul ini. Lebih besar dari telur, benar-benar hebat. Kak, biaya iklan di halaman ini pasti 200 tahun 80-an. Iklan halaman depan harganya sudah pasti, mungkin hanya orang-orang dari kompleks militer yang terisolasi informasi yang tidak tahu. Lagi pula, koran ini belum tentu asli atau palsu. Cari satu edisi koran ini. Siap. Kalau kalian tidak invest, kami yang akan invest, kakak kandung saya. Pernah invest di proyek Nona Lin. Dengan ROI, Kami juga invest, baiklah. Kalau keluarga masih ragu-ragu, saya tidak akan memaksa. Saya akan langsung tanda kontrak dengan mereka. tunggu. Saya yang tanda. Wah, taktik mundur untuk maju ini bagus. Song Yujin si penjudi paling mudah tertipu dengan cara ini. Itu. Sudahlah, Saya tidak jadi tanda, cuma bercanda. Kenapa mereka plan-plan seperti ini? Tadi kan berebut mau invest ke kakak saya. Cepat bayar. Bayar. Bukannya ini hanya Sandawara? Kok harus bayar? Diam. Sudahlah, karena hari ini tidak menyenangkan. Saya tidak ingin melanjutkan, Kak Li. Sebenarnya di selatan, saya menemukan anakmu yang hilang. Kalau kau tidak percaya, tidak perlu bertele-tele lagi. Kau benar-benar menemukan anakku. Kak Li, kamu percaya sama aku? Percaya, percaya. Anakku di mana? Ayo naik. Mama, aku kangen banget sama kamu. Ini anakku, anak laki-lakiku. Bekas luka di wajahnya ini sudah ada sejak kecil. Aneh. Aura protagonis Lin Xiaotang ini sehebat apapun, gak mungkin sembarangan nemu anak ini. Aku ingat banget anak ini dulu gak mau pulang. Dulu anak kedua keluarga Li ini mikir orang tuanya ninggalin dia. Jadi butuh waktu lama buat mau ketemu janda Li. Tapi kali ini, Kakak Li, aku udah pergi kemana-mana. Ngebantu nyariin anakmu, nanya-nanya ke banyak orang. Baru ketemu, Xiaotang, kamu penyelamat keluarga kami. Kedepannya, apapun yang kamu lakukan, aku dukung. oh, aku tahu. Pasti Lin Xiaotang nyuruh orang pura-pura jadi anaknya. Lin Xiaomei, kamu ngomong apa? Dulu aku selalu dibohongin sama kamu. Kedepannya, apapun yang kamu bilang, aku gak bakal percaya. Xiaotang, tenang aja, aku pasti investasi. Kasih semua uang kita buat kamu. Kakak Li, tenang dulu, gak perlu sampai segitunya. Tenang apa? Anak itu nyawaku. Siapa yang nemuin anakku, nyawaku juga bisa kuberikan. Ini, ambil. Bukan, masalahnya anak ini belum tentu anak beneran. Ayo kalian semua investasi. Dukung Xiaotang lebih banyak. Xiaotang gak bakal ngerugiin kalian. tunggu dulu. Koran tadi itu palsu. Koran Southern Economic Daily, halaman utama bulan lalu. Isinya berita lain. Lin Xiaotang, dari awal sampai akhir kamu bohong. Kak Shenzhen, kok kamu bisa curiga sama aku gitu? Bagus, koran aja berani dipalsuin. Kamu emang hebat banget. Koran palsu gimana? Itu karena kalian gak percaya Xiaotang. Koran palsu gak apa-apa, yang penting proyeknya beneran.
Semuanya. Koran ini benar-benar tidak palsu. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Mungkin Shen Zheng salah cek, tidak. Pasti Lin Xiaomei. Dia terpengaruh olehnya, sengaja merusak proyekku. Kakak, jangan terlalu narsis dengan caramu yang seperti ini. Kami berdua sama sekali tidak punya waktu untuk ini. Kamu, Dan lagi, dari mana kamu dapatkan aktor-aktor ini? Figuran-figuran ini. Dan anak palsu Kak Li ini, aktingnya terlalu buruk. Lin Xiaomei, apa yang kamu omongkan? Kak, aku mengerti kamu sangat ingin menemukan anakmu, tapi kamu tidak bisa menganggap anak palsu sebagai anak aslimu. Lalu bagaimana dengan anak aslimu? Kak, apakah kita masih harus lanjut berakting? Kamu benar-benar hanya berakting. Kamu menipuku. Anak kecil ini kurang meyakinkan, tapi menurut alur waktu aslinya. Tidak sampai 2 hari lagi, anak aslimu akan kembali. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu tidak penting, yang penting adalah jika kamu tidak segera mengambil uang kembali, kamu akan berakhir bangkrut. Nanti dengan apa kamu mencari anak aslimu? Penipu, kembalikan uangku. Baiklah. Kalau begitu, kembalikan semua hadiah pertemuan itu padaku. Hadiah yang sudah diberikan, mana bisa dikembalikan? Ayo, aku sudah memakannya. Aku tidak mau mengembalikannya. Mengapa harus mengembalikannya padamu? Kamu menipuku, aku belum memarahimu. Aduh, aku lihat dulu. Ini gelang tembaga lapis emas. Kamu menipu semua orang dengan barang palsu. Penipu, kamu menipu kami dengan barang palsu. Mesin jam ini plastik, bagus. Hampir tertipu olehmu. Tidak. Ini pasti pabrik salah kirim barang. Ya, salah kirim. Kakak baikku, ini yang kamu bilang. Pergi ke selatan untuk cari uang banyak? Aduh Bibisong, lihat lapisan dalam jaket kulitmu. Pasti dibuat dari potongan-potongan kain sisa. Benar-benar. Perhiasan Oscar ini akan jika dijual sebagai Oscar. Tidak akan laku 10 sen pun. Lin Xiaotang, mengapa kamu begitu keras kepala? Bupati, bicaralah dong. Lin Xiaotang, kamu berani carry orang palsukan pegawai negeri? Halo Bupati Li. Halo Komandan Shen, untung kamu ingatkan. Kalau tidak, Lin Xiaotang ini. Entah sampai kapan mau nipu pakai namaku. Lin Xiaotang, kamu cari banyak aktor. Mending jangan nipu, jadi koordinator figuran di Hendian aja. Semuanya. Kabupaten kami tidak pernah setujui proyek pabrik elektronik. Cap ini rusak di pinggir, cap asli ke tahun lalu. Dan lagi, mobil di depan. Yang jemput Lin Xiaotang itu mobil dinas. Itu sewaan. Wahai perempuan ini, dengan liciknya, hampir tipu kita semua. Penipu. Pergi kau. Pergi kau. Pergi. Kalian juga, minggir. Pergi kau. Tangkap mereka. Siap. Lin Xiaotang, kenapa kamu sekarang? Bisa jadi begini? Lin Xiaotang, cepat pergi. Mulai sekarang kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Sudah. Mulai sekarang perempuan seperti Lin Xiaotang. Jangan sampai masak halaman kita lagi. Betul? Iya, kalau bukan karena Xiaomei hari ini. Tebangan kita habis semua. Xiaomei, mau makan apa? Bibi Mas Aikin. Sebentar. Ayah, Ibu, Xiao Yu. Paman Song, Bibi Song, Kak Li, dan kamu. Aku mau tanya satu hal. APA? Sejak kapan kalian mulai dengan isi hatiku? Anaknya mungkin ketemu, tapi nanti kamu bahkan. Uang 10 juta saja tidak punya, mana bisa? Ambil anak dari orang tua angkatnya. Kamu serius? Serius apa? Pasangan malang ini. Gampang percaya Lin Xiaotang. Utang tidak lunas, tabungan pun habis. Semua habis, sudah tua begini. Akhirnya jadi gelandangan. Ini, kita pikir-pikir dulu, jangan buru-buru investasi. Pikir-pikir. Suara hati apa? Kami nggak ngerti. Maksudnya, di komplek kita, mana mungkin. Ada kejadian aneh kayak gini. Iya. Kenapa? Kamu juga ikut-ikutan bohongin aku?
Enggak, aku nggak mau bohongin kamu. Aku emang bisa denger isi hati kamu. Terus kenapa bilang dari dulu? Setiap hari ini isi hatiku. Seneng banget ya. Iya. Setiap hari bisa denger isi hatimu. Aku jadi semakin suka sama kamu. Udah lama pengen bilang. Tapi nggak nemu waktu yang tepat. Suruh jujur, bukan suruh ngungkapin perasaan. Maaf ya, salahku. Awalnya sih. Cuma pengen ngecek, bener nggak omonganmu. Tapi lama-lama jadi. Pengen tahu isi hati kamu. Soalnya setiap kali. Isi hatimu selalu lucu banget. Aku nggak lucu, aku serem. Mengaku saja. Dari kalimat mana kamu mulai dengar? Dari waktu kamu bilang aku goblok. Yang otaknya nggak nyambung itu. Oh, yang itu. Ingetannya bagus juga ya. Setiap ucapanmu aku ingat. Berdiri deh, aku belum maafin kamu. Aku mau cerai. Nggak bisa, pernikahan tentara dilindungi. Shenzhen. Kamu selesai. Ayo, Xiao Mei. Aku yang urus. Ya ampun, kuahnya hambar banget. Nggak ada rasanya. Hambar? Nanti aku tambahin garam. Bu. Kamu ketahuan. Kakak ipar, kami salah. Jangan marah lagi. Kami nggak bilang karena takut kalau udah bilang. Kamu nggak bakal jujur lagi sama kami. Ayo Xiao Mei, aku. Kami bisa dengar isi hatimu. Jangan marah ya. Aku nggak marah kok, cuma mau cerai aja. APA? Kami nggak setuju. Xiao Mei. Semua kejadian dulu, itu salah keluarga Shen. Kami minta maaf. Tolong. Maafin kami ya. Sudah Xiao Mei. Jangan nakut-nakutin mereka lagi. Baiklah, kali ini aku maafin. Jangan terulang lagi. Iya. Tapi, lihat Li, Amasok, Hibisok ini. Berani-beraninya menipuku. Aku nggak akan biarkan mereka lolos. Ini semua adalah koin emas yang dulu kugali dari belakang rumah. Jangan sampai ketahuan orang. Sekarang era reformasi, dengan uang ini aku bisa jadi jutawan. Emas hasil gali belakang rumah. Apa ini harta keluarga yang ditinggalkan saat penggusuran tuan tanah dulu? Semua orang di komplek ini berhak dapat bagian. Kichimyu, ketemu harta karun. David, koin emas. Apa ini? Kok bau banget? Siapa? Siapa ini? Gara-gara kamu nipu aku. Aduh, siapa yang nyolot pakai senter? Cium terus pupuk kandang ini. Aduh, pupuk kandang. Bibi Eugene. Oh, guci ini bisa dijual ke aku? Mau beli buat apa? Ini kan keramik biru putih dari zaman dinasti Tang. Harganya bisa sampai 5.000 loh. Ini warisan keluarga, nggak dijual. Ya sudah. Pedagang barang antik palsu. Lin Xiaomei, berani-beraninya kamu mempermainkan kami. Aku mempermainkan apa? Aku nggak ngomong apa-apa kok. Kalian yang menguping pikiranku, rugi sendiri salahin aku? Xiaomei, ini guci acar keluarga kami. Ini hadiah buatmu sebagai permintaan maaf. Maafin aku ya. Semua salah kami. Nggak seharusnya menguping pikiranmu terus nggak ngaku. Sudahlah. Yang penting tahu salah dan mau berubah. Kalau begitu, bisakah kamu mengajak kami semua untuk menjadi kaya? Kompleks perumahan kita ini adalah yang termiskin di sekitar sini. Tenang, sudah diatur.
Wah, bagus sekali. Jangan bersasakan. Adik, aku mau beli 5 kilo. Kemarin beli buat campur mie. Ayahku makan sampai 3 mangkok. Setiap orang maksimal 3 kilo. Lebih dari itu tidak dijual. Xiaomei yang mengajari marketing kelaparan ini. Lumayan efektif juga. Kak Li, tong yang ketiga aduknya dikurangi 2 kali. Rasa asamnya kurang. Xiaomei bilang, tong ini khusus untuk rasa manis asam, dijual khusus untuk ibu hamil. Hebat, dia tahu aku diam-diam menambahkan gula. Jual ke aku, jual ke aku. Andri, sudah kubilang jangan berdesak-desakan. Andri. Pak Wang. Kirim barang ini ke koperasi kabupaten. Ongkirnya seperti biasa, ambil 10%. Xiaomei yang mengajari metode bagi hasil logistik ini. Lebih aman daripada berjudi. Wah, suamiku, minggu ini kita untung 280. Setara dengan setengah tahun sebelumnya. Benarkah? Sini. Shawang. Kakak kepar, Xiaomei suruh balik sampel mana? Jangan terus-terusan jilat jari untuk menghitung uang. Wah, ini dia. Xiaomei bilang, ini namanya gaya profesional. Betul. Ini caranya bagaimana? Daeng. Makanan sudah lengkap. Makan. Ayo duduk, duduk. Kamu menginjakku. Makan yuk. Ayo duduk, duduk, duduk. Xiao Yu. Daeng. Wah, banyak sekali makanan enak. Gelas anggur ini. Aku toas untuk Xiaomei. Kedepannya, kamu suruh aku ke timur. Aku pasti tidak akan ke barat. Bagus. Ini bendera penghargaan yang istriku sulam untukmu. Paman Song, bendera penghargaan tidak sebaik uang tunai. Paman Song menyimpan uang saku di pinggangnya. Daser Song Eugene. Aku tidak punya, istriku, aku benar-benar tidak punya. Puas? Tentu saja tidak puas, aku pasti tidak akan lupa. Ibu dan Xiao Yu. Aku? Aku cari uang apa? Aku nggak bisa. Aku juga nggak mau cari uang. Ayo makan. Ayo, makan. Bu, aku tahu ibu nggak suka harta. Tapi suka teknik sulaman ibu. Ini siapa? Dia ahli dari provinsi, khusus datang belajar keterampilan dari ibu. Astaga, ini pola Dunhuang dari zaman Tang, Bu. Keterampilan ibu bisa dibilang harta nasional. Ini keterlaluan banget. Kakak ipar, kamu mau bunuh aku ya? Jangan malas, belajar yang benar. Aku tahu kamu pengen banget kuliah. Tenang, ada aku. Pasti bisa bikin kamu keterima kuliah. Oak. Belajar deh. Garis bantu hubungkan AC, pakai teorema Pythagoras. Betul. Kakak ipar Xiaomei ngajarin soal ini di mimpiku. Xiao Yu, jangan tegang. Shen Xiaoyue. Daeng. Aku keterima. Duh anakku, sayur yang baru aku asin ini. Xiaomei ini benar-benar pembawa keberuntungan buat komplek kita. Sejak dia datang di sini. Setiap hari ada kejadian baik. Berkat Xiaomei. Bantu akat Lin Xiaomei. Ini, suaminya kan Komandan Shen. Resikonya besar banget. Iya, kami nggak mau rugi. Tambahan 50%, mau? Mau. Shen Sheng paling suka kue persik. Lihat dia akhir-akhir ini baik, kasih hadiah deh.
Shen Xiaotang. Yang nyuruh kalian, kan? Kamu lumayan pinter. Adik. Aku lihat akhir-akhir ini kamu bahagia banget. Masih ingat aku? Jadi hantu pun aku nggak bakal lupa kamu. Jangan buru-buru, nanti aku antar kamu jadi hantu. Kalian berdua, Kuberja sebelum subuh. Ini masih ada 2 jam lagi sebelum subuh, mending kita senang-senang dulu. Boleh juga. Aku penasaran, nanti Shenzhen. Masih mau dia nggak? Ayo. Kakak, aku juga lagi pengen bersenang-senang nih. Ayo. Jenggon, Nek, Jenggon Ming Tiangon. Dauba, cepat selasin aku. Kamu, serang. Aku bayar 3 kali lipat. Ayah ibu, kakak ipar bilang mau beli kue persik terus balik. Kok belum balik juga ya? Sudah lama perginya, jangan-jangan ada apa-apa. Kayaknya Xiao Mei dalam bahaya. Aku mau nyelamatin dia. Tunggu aku. Cepetan. Xiao Mei. Kakak ipar kamu di mana? Xiao Mei kamu di mana? Kakak, Xiao Mei. Xiao Mei, kamu di mana? Xiao Mei. Xiao Mei. Sial. Xiao Mei, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Aku kuat banget, tapi kalau kamu telat dikit lagi, mungkin udah nikah lagi. Jangan ngomong sembarangan. Diam. Jangan mesra-mesra di depanku. Shenzhen. Kamu lupa, dulu aku yang nyelamatin kamu dari kebakaran. Tapi balasannya, kamu nikahin adikku. Kamu selamatin aku sekali. Aku lepasin kamu belasan kali. Masih belum cukup? Kalau kamu mau nyawaku, ambil aja. Tapi jangan sakiti Xiao Mei. Kamu sampai segininya. Buat dia. Baik, kalau kamu mau. Aku kabulkan. Nyawamu tukar nyawanya. Kalau kita hidup gak bisa jadi suami istri. Maka mari. Jadi sepesan bebek Mandarin juga bol. Baik. Asal kamu lepasin dia. Aku setuju. Jangan lagi, dengerin aku. Pas dia angkat anak, langsung serang dan hukumin dia. Manfaatin kesempatan. Oak. Kalau gitu, mati aja sekarang. Xiao Mei. Kamu tidak apa-apa? Xiao Mei sudah pulang, kakak ipar. Kami sangat merindukanmu, kakak ipar. Akhirnya kamu kembali, aku sangat merindukanmu. Terima kasih atas perhatian kalian. Kamu adalah keluarga kami. Siapa lagi yang akan kami perhatikan selain kamu? Kamu adalah bintang keberuntungan di kompleks kami. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Penganiayaan dengan sengaja. Dan pemerasan sudah dibawa oleh polisi. Tenang saja, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Kamu harus menjaga kesehatanmu, keluarga besar Shen masih menantikanmu untuk memberikan cucu. Cucu laki-laki.